Langit di luar jendela kantor lantai 30 gedung Semeru Tower sudah memudar, berubah dari jingga kemerahan menjadi senja kelam yang dihiasi titik-titik lampu kota. Aku, Arsya Wijaya, berdiri di balik kaca yang kokoh, memandang denyut kehidupan Jakarta di bawah. Tapi hari ini, pemandangan itu terasa hampa. Meja kerjaku yang biasanya dipenuhi blueprint, laporan keuangan, dan model 3D produk terbaru, kini bersih. Hanya tersisa satu set alat tulis dan sebuah gelas kristal kosong. 15 tahun. 15 tahun yang kudedikasikan untuk membangun karya semesta dari sebuah garasi kecil menjadi raksasa teknologi yang diperhitungkan. Ayahku, almarhum Anton Wijaya, hanya meninggalkan ide, semangat, dan sedikit modal. Ibu, sosok yang paling mengerti detak jantung perusahaan ini, telah berpulang setahun sebelum semua ini terjadi. Berpesan, jaga warisan ayahmu, nak. Tapi yang lebih penting, jaga integritasmu. Dan hari ini, rasanya aku telah mengkhianati pesan itu. Bukan karena aku yang gagal, tapi karena dikhianati oleh orang-orang yang kupercaya. Sudah siap, Arsya. Suara lembut itu memecah kesunyian. Lena, asisten pribadiku yang sudah seperti adik sendiri, berdiri di pintu. Matanya yang biasanya cerah kini sembab. Dialah satu-satunya orang yang tetap bertahan, yang menolak tawaran, mutasi, ke cabang terpencil setelah aku tersingkir. Sebentar lagi, Len, kataku, suaraku lebih serak dari yang kukira. Aku menoleh sekali lagi ke ruangan ini. Setiap sudutnya menyimpan kenangan. Disinilah pertama kali kami merayakan kontrak besar. Di sofa itulah aku dan Daniel, sahabat sekaligus co-founder pertama, sering begadang membahas visi hingga subuh. Daniel, nama itu terasa pahit di lidah. Kini dia ada di pihak mereka. Pintu terbuka tanpa ketuk. Tampillah tiga sosok yang menjadi dalang dari kehancuranku ini. Yang pertama, Stefanus Karta, pria berambut perak rapi dengan kacamata berlensa tipis. Dia adalah tangan kanan ayahku dulu, yang kangkat menjadi komisaris utama karena pengalamannya. Kulihat bagaimana matanya yang tajam menyapu ruanganku, seolah sudah lama menginginkannya. Yang kedua, Rendra Mahesa, direktur keuangan yang kudatangkan dari perusahaan multinasional. Sosok yang ambisius, selalu mengenakan setelan jas bermerek yang sempurna. Senyumnya tipis, penuh kemenangan. Dan yang terakhir, Daniel Pratama. Sahabatku, dia tidak bisa menatap mataku. Pandangannya tertuju pada karpet mewah di lantai. Tangannya memainkan kunci mobil sport terbarunya. Simbol kesuksesan yang kini, kurasa, lebih berarti baginya daripada persahabatan kita. Waktunya sudah tiba, Arsya, ucap Stefanus dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Rapat umum pemegang saham luar biasa telah memutuskan. Dengan 49% saham yang kamu miliki secara langsung, dan dukungan mayoritas dari pemegang saham minoritas lainnya, kepemimpinanmu di karya semesta dinilai sudah tidak lagi relevan dengan visi perusahaan ke depan. Visi perusahaan, batuku. Visi untuk menggerus etika dan mengejar keuntungan semata dengan memotong ratusan karyawan lama. Rendra menyela, suaranya datar dan berhitung. Itu adalah restrukturisasi, Arsya, bukan sentimen. Kinerja kuartal terakhir menurun. Keputusanmu untuk menolak proyek Sumber Alam Group karena alasan ramah lingkungan dinilai merugikan perusahaan. Proyek itu, proyek senilai triliunan rupiah yang akan menghancurkan hutan lindung dan meminggirkan masyarakat adat. Aku menolaknya mati-matian. Itulah pemicu akhir dari kudeta yang telah lama mereka rencanakan. Kamu terlalu sentimental, Arsya, sela Stefanus, menggeleng. Bisnis adalah bisnis. Karya semesta butuh tumbuh, bukan terjebak dalam romantisme idealisme. Aku memandang Daniel. Dan kamu, Dan? Apa pendapatmu? Apakah visi kita dulu untuk menciptakan teknologi yang memberdayakan juga hanya romantisme? Daniel akhirnya menatapku. Matanya penuh konflik. Dunia berubah, Arsya. Kita tidak bisa terus seperti dulu. Kita butuh perubahan. Kalimatnya terdengar seperti naskah yang telah dihafal. Perubahan dengan menjual jiwa kita, desakku. Kamu dramatis. Rendra menyela lagi. Ini adalah transisi kekuasaan yang demokratis, berdasarkan suara pemegang saham. Kamu kalah suara. Itu saja. Kalah suara. Dua kata itu menggantung di udara. Ya, secara hukum, mereka benar. Dengan 49% sahamku dan dukungan mereka dari sebagian pemegang saham minoritas,
Mereka memiliki mayoritas untuk memberhentikanku sebagai CEO dan mengambil alih dewan direksi. Tapi yang tidak mereka tahu, mereka tidak akan pernah tahu bahwa aku masih memegang kunci dari 51% saham perusahaan. Bukan atas namaku. Kilas balik itu menerpa. 2 tahun yang lalu, ketika ibu masih hidup dan kesehatannya mulai menurun, dia memanggilku. Arsya, bisiknya, tangannya menggenggam tanganku dengan lemah. Aku dan ayahmu, kami selalu tahu bahwa suatu hari nanti, serigala akan datang menerkam. Perusahaan sebesar ini akan mengundang banyak nafsu. Dia kemudian menceritakan sebuah rahasia yang hanya diketahui olehnya, ayahku, dan seorang notaris kepercayaan keluarga. Sebelum ayah meninggal, dia telah mengalihkan 26% sahamnya yang diwariskan kepada ibu, kepada seorang perempuan tua di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Perempuan itu adalah Nenek Sari, mantan pengasuh ayahku sejak kecil, sosok yang seperti ibu bagi ayah. Ibu kemudian, dengan menggunakan seluruh tabungan pribadinya dan sebagian dari warisanku yang dia kelola, diam-diam membeli tambahan 25% saham dari pasar pada saat harga saham karya semesta sedang terpuruk. Saham-saham itu juga dicatatkan atas nama Nenek Sari. Kenapa tidak atas namaku saja, Bu? Tanyaku waktu itu, bingung. Karena mata-mata itu ada di sekitarmu. Nah, aku bisa merasakannya. Stefanus sudah terlalu lama memandangi kursi itu. Rendra terlalu haus kekuasaan. Dan Daniel, anak itu baik, tapi lemah terhadap godaan. Ibu menarik napas panjang. Dengan menyimpan saham mayoritas ini atas nama orang lain, di tempat yang tidak terduga, kamu punya senjata pamungkas. Gunakan hanya jika mereka benar-benar mencoba merampas segala yang telah ayahmu bangun. Aku ingat betapa beratnya menyimpan rahasia ini. Bahkan terhadap Lena, terhadap siapapun. Aku hanya bertemu Nenek Sari sekali, setelah ibu meninggal. Perempuan rentan dengan mata yang bijak itu hanya tersenyum dan berkata, "Aku hanya penjaga, Nak. Ayahmu dulu telah menyelamatkan hidup anakku. Ini hutang budi yang tak terbayar." Surat kuasa dan dokumen-dokumennya sudah disiapkan oleh notaris Gunawan. Mereka tidak akan bisa menyentuh saham ini. Dan hari ini, nubuatan ibu menjadi kenyataan. Kami akan mengambil alih kantor ini segera, ucap Rendra, memecah lamunanku. Kamu bisa mengambil barang-barang pribadimu. Mobil perusahaan dan kartu akses harap dikembalikan kepada security. Aku menghela napas. Aku melihat Lena di belakang mereka, berkaca-kaca. Aku melihat Daniel yang masih takut menatapku. Dan aku melihat 2 pria di belakang mereka yang penuh kemenangan. Alih-alih marah atau putus asa, yang kurasakan justru sebuah ketenangan yang aneh. Seperti seorang pemain catur yang sudah mengatur langkahnya puluhan langkah ke depan, sementara lawan-lawannya hanya melihat 1 langkah. Aku berjalan ke meja, mengambil gelas kristal kosong itu. Gelas pemberian ibu saat aku pertama kali dilantik sebagai CEO. Baik, kataku dengan suara yang rata. Kalian menang. Kalian dapat perusahaan ini. Tapi ingat, karya semesta bukan hanya tentang angka di laporan keuangan. Dia punya jiwa. Dan jiwa itu tidak akan pernah bisa kalian miliki. Stefanus mendecak. Jiwa tidak membayar dividen, Arsya. Aku tersenyum tipis. Senyum yang membuat mereka sedikit tidak nyaman. Kita lihat saja. Aku berjalan menuju pintu. Lena segera mengambilkan jaket kulitku yang tergantung di rak. Saat melewati Daniel, aku berhenti sejenak. Semoga kursi ini nyaman untukmu. Dan, bisikku, cukup hanya untuk didengarnya. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, kulihat secercah penyesalan di matanya sebelum akhirnya Rendra menepuk pundaknya, menariknya kembali ke dalam kubu mereka. Perjalanan menuju lobi terasa panjang. Beberapa karyawan lama yang melihatku menunduk, malu. Yang lain, terutama para staf baru yang dibawa Rendra, memandangku dengan sikap acuh tak acuh. Aku adalah masa lalu. Mereka adalah masa depan. Begitulah yang mereka pikirkan. Sampai di pelataran, angin malam menerpa wajahku. Lena mengikutiku dari belakang. "Maaf, Bos Arsya," bisiknya, suaranya tercekat. "Jangan panggil aku, Bos, lagi, Len. Panggil saja Kak Arsya." Kubalikan badan, menatapnya. "Dan kamu tidak perlu minta maaf. Kamu masih punya pekerjaan di sini." "Tapi, apa yang akan kita lakukan?" Aku menatap gedung tinggi itu sekali lagi, melihat cahaya dari lantai 30, bekas kantorku, yang masih terang. "Kita akan pulang."
Kamu besok tetap masuk kerja seperti biasa. Lakukan tugasmu dengan baik. Dengarkan segala instruksi mereka. Catat setiap perubahan, setiap keputusan penting, terutama yang berhubungan dengan sumber alam grup. Catat? Untuk apa? Untuk rapat umum pemegang saham yang akan datang. Jawabku, sambil membuka pintu mobil pribadiku yang sederhana. Sebuah SUV yang sudah berumur, tidak seperti mobil mewah Daniel. Aku masih punya suara di sana, Len. Suara yang lebih besar dari yang mereka kira. Matanya membelalak, bingung. Tapi dia percaya padaku. Dia selalu percaya. Kemana kita sekarang? Tanyanya saat dia masuk ke kursi penumpang. Aku menyalakan mesin mobil. Kita akan mengunjungi seseorang. Seorang nenek yang tinggal di sebuah desa di Jawa Tengah. Dia punya resep rawon yang konstan ternak sejawa, dan dia adalah pemegang saham mayoritas sebenarnya dari Karya Semesta. Senyum pertamaku sejak pagi akhirnya merekah. Ini bukan akhir. Ini baru babak pertama. Mereka boleh mengambil bangunannya, tapi fondasinya masih kugenggam. Mereka pikir mereka sudah menang, gumamku, sambil menyetir meninggalkan Semeru Tower. Mereka pikir aku sudah jatuh. Tapi yang tidak mereka sadari, aku baru saja mundur selangkah untuk mengambil ancang-ancang. Lena memandangiku, dan untuk pertama kalinya hari ini, ada secercah harapan di matanya. Selamat datang di perlawanan, Len, kataku, melaju menyusuri malam. Mereka ambil alih perusahaanku, tapi mereka tidak tahu aku masih memegang 51% saham. Perjalanan panjang baru saja dimulai.